Jadi wujudnya nanti bersatunya umat manusia dari seluruh agama, keyakinan, kepercayaan yang ada di 5 benua. Itu nanti wujud kemenangan. Nanti bumi ini akan indah seperti surga dan akan diabadikan oleh Tuhan di kampung akhirat. Itu salah satu wujud bentuk kemenangan kita. Karena selama ini manusia dari zaman Nabi Adam sampai sekarang selalu perang, belum berhenti sampai detik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ketua IKASI. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali kita akan membahas kali ini tentang hakikat perang besar, perang suci atau perang puputan untuk mewujudkan perdamaian menurut versi Ketua IKASI sebagai master filosofi. Oke, sebelum kita lanjutkan bahasan, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia, saudaraku mukmin dari seluruh agama, keyakinan dan kepercayaan, dimanapun saudaraku berada, bertugas dan berkarya. Kali ini kita akan membahas perang besar, perang puputan atau perang suci. Sebenarnya perang besar ini disinggung oleh pejuang kita Nabi Muhammad itu sudah cukup lama setelah selesai perang Badar. Jadi kita akan bahas hakikat perang besar menurut versi Ketua IKASI. Kayak apa gambarnya perang besar itu? Sebenarnya perang besar itu masyarakat secara umum juga sudah paham, yang disebut perang melawan hawa nafsu. Mungkin secara dalam belum pernah dibahas atau dipahami secara utuh. Kira-kira kayak apa gambar perang besar itu? Sulitnya ada di mana? Besarnya ada di mana? Yang jelas perang melawan sifat buruk diri sendiri. Panglima-panglima perang sifat buruk yang harus kita lawan. Nomor 1, kesombongan. Nomor 2, keserakahan. Nomor 3, iri, dengki. Itulah panglima-panglima musuh kita yang harus kita lawan, yang harus kita hadapi. Saya ulang. Nomor 1, kesombongan. Keserakahan. Nomor 3, iri, dengki. Ini panglima-panglima perang di pihak lawan. Bagaimana cara mengalahkan? Sesuai dengan petunjuk, kunci menyelesaikan segala persoalan di dunia ini iqra. Membaca atau belajar dengan benar. Nanti kita akan bertambah wawasan.
bertambah pengetahuan. Setelah kita bertambah wawasan, bertambah pengetahuan, kita nanti akan bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Akhirnya secara otomatis timbul kesadaran. Kira-kira awal bahasan globalnya seperti itu. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang perlu ditanyakan. Perang besar dikatakan perang suci atau perang puputan. Maksudnya apa itu, Pak? Perang besar, perang suci, perang puputan. Di mana letak besarnya? Dilihat dari sisi hadiahnya aja. Kalau kita menang, dijanjikan surga seluas langit dan bumi. Itu kalau kita lihat di mana letak besarnya perang itu. Nah, nanti kita akan merasakan di sisi lain seperti kesulitannya itu juga cukup besar. Kalau disebut perang suci, yang jelas semua menuju kesucian, menuju fitrah, menuju kemuliaan, menuju kedamaian, menuju kemakmuran, keadilan. Jadi gambaran-gambaran disebut itu perang suci itu. Kalau disebut perang puputan, situasi kondisi kita sekarang ini akhir zaman. Jadi langkah kita yang sekarang ini sangat menentukan. Drama kehidupan sudah akhir, sudah mau ditutup. Kira-kira dimenangkan pihak hak atau dimenangkan pihak batil. Jadi umat sekarang ini sangat menentukan. Kalau kalah, ya berarti yang batil menang. Kalau kita memang menang, berarti yang hak yang menang. Tapi Tuhan tidak akan merubah nasib sebuah kaum kalau kaum itu tidak merubahnya. Jadi kita harus berjuang bersama-sama untuk memenangkan perang besar, perang suci, perang puputan yang arahnya mewujudkan perdamaian. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Kira-kira secara global seperti itu. Perang besar untuk mewujudkan perdamaian. Nah, maksud dan tujuan prosesnya seperti apa, Pak? Jadi setelah kita perang atau melawan sifat buruk kita ini, terjadinya perdamaian seperti apa? Jadi wujudnya nanti bersatunya umat manusia dari seluruh agama, keyakinan, kepercayaan yang ada di 5 benua. Itu nanti wujud kemenangan. Nanti bumi ini akan indah seperti surga dan akan diabadikan oleh Tuhan di kampung akhirat. Itu salah satu wujud bentuk kemenangan kita. Karena selama ini manusia dari zaman Nabi Adam sampai sekarang selalu perang, belum berhenti sampai detik ini. Silakan diikuti di media-media
kondisi dunia seperti apa. Kita sebagai umat akhir zaman, tugas kita untuk meneruskan, mewujudkan perjuangan leluhur-leluhur kita. Jadi kita harus introspeksi diri, melawan sifat buruk diri sendiri untuk mewujudkan perdamaian abadi, cita-cita besar para leluhur yang dibangun dari zaman ke zaman. Kita harus bertanggung jawab, khususnya para pejuang harus bergandengan tangan. Saudara-saudara kita yang masih awam nanti akan ikut di belakang kita. Jadi para pejuangnya dulu yang sudah memiliki kesadaran, yang sudah dianugerahin ilmu, dianugerahin kekuatan, itulah yang harus tampil di depan. Saya kira gambaran Ketua YKSI masalah perang besar dan langkah-langkah apa yang harus diwujudkan kira-kira seperti itu. Jadi intinya perang lawan sifat buruk diri sendiri menuju perdamaian hakikatnya adalah perang di alam keramaian, artinya dengan 1001 macam persoalan hidup dan kehidupan yang ada di diri kita ya Pak. Iya, benar sekali. Jadi sebenarnya perang-perang fisik itu perang kecil. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Yang diperebutkan ya hanya masalah ambisi dan nafsu. Beda sekali dengan perang besar, perang suci, perang puputan. Surga seluas langit dan bumi, cinta dan kasih sayang Tuhan, itulah yang akan kita dapatkan. Hidup hakiki, hidup abadi di sisi Tuhan kita. Kira-kira seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Saya kira cukup untuk pembahasan masalah perang besar ini, karena semua nanti terkait juga yang apa yang kita bahas. Di lain waktu, lain kesempatan kita sambung kembali. Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.